warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada sore hari ini? Masya Allah, semuanya sehat? Semuanya sehat? Yang pakai jaket sehat? Kedinginan? Ya, oke. Oke, coba Ustazah tanya, pakai lagu, jawab dengan semangat ya. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Ulangi. Hai teman-teman, apa kabarmu? Hai teman-teman, apa kabarmu? Hai teman, berbahagialah jadi anak muslimah. Muslimah atau bukan? Bahagia tidak jadi anak muslimah? Oke, coba Ustazah tanya lagi. Hai teman-teman, apa kabarmu? Mana suaranya? Hai teman-teman, apa kabarmu? Hai teman-teman, apa kabarmu? Hai teman, berbahagialah jadi anak solih solihah. Solih solihah atau tidak? Jadi harus bahagia apa tidak? Harus bahagia, jangan lemas. Baru jam 4:15, jangan lemes ya. Masih sore. Udah mau buka ya, sebentar lagi. Kita isi dengan mendengarkan kisah sahabat Nabi. Oke, kalau semuanya anak solih, coba kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Coba ulangi ya, kurang semangat. Kalau kau anak salah tepuk tangan. Anak apa tadi? Anak apa? Anak salah apa soleh? Coba pilih salah apa soleh? Soleh. Jadi konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsen. Oke, yang nggak konsentrasi bau? Bau terasi, awas. Ya ulangi ya. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Yang ahwat nggak tepuk tangan karena merasa itu solihah, nggak solih gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, bagaimana kabarnya tadi teman-teman? Udah ada yang berbuka jam segini? Mas Deka sudah berbuka? Dari kecil? Oh, yang kecil. Malah wadul nabatire. Ada yang sudah berbuka? Mbak Win sudah berbuka? Udah, Masya Allah. Jam berapa? Nggak lihat jam Ustazah, waktu makan karena lapar ya. Oke, nggak apa-apa. Hebat karena sudah latihan puasa. Sip. Oke, coba Ustazah cek suaranya. Halo. Yang aku hai. Halo, hai. Jadi kebalikannya ya, kalau sudah bilang halo, teman-teman bilang hai. Kalau sudah bilang hai, teman-teman bilang halo. Oke, bisa ulangi ya. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, halo, hai. Halo, hai, halo, hai. Oke, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Silahkan menempati tempat duduk yang tersedia. Oke, kita lanjutkan ya. Kita tunggu dulu.
Masya Allah. Yang baru datang, ibu-ibu, bagaimana kabarnya ibu? Oh, ada yang lagi pilek. Masya Allah, semoga lekas sembuh ibu. Ih, silahkan duduk teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ramainya. Senang tidak kedatangan teman baru? Ini yang jawab ibu-ibunya ya kayaknya. Senang tidak teman-teman kedatangan teman baru? Senang. Alhamdulillah senang. Coba kita ucapkan selamat datang. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ini ketahuan ya, mantan pramuka betul. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Yang baru datang sudah kenal ustazah kah? Belum. Oke, jadi ustazah kenalan dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama ustazah Anissa Puspitarini yang cantik berseri seperti bidadari, anaknya Bu Sri, asli Bubasari. Mau ketawa-ketawa? Kenapa namanya lucu? Oke, namanya lucu? Kenapa? Kepanjangan. Oke, singkat saja. Nama ustazah Anissa. Siapa? Anissa. Oke, nama ustazah Anissa. Nah, Anissa ini ada kepanjangannya teman-teman. Teman-teman yang lain di sini udah tahu, ini udah siap-siap nih kayak gini. Apa ya kepanjangannya? Anissa. A. Apa teman-teman? A? Ayu. Masya Allah diakui. Ayu orangnya. Ayu tidak. Ayu itu apa Ayu? Cantik. Ustazah kan wanita, harusnya cantik. Nah, oke, Masya Allah emang katanya. Alhamdulillah, amin. Oke, selanjutnya N. Nyaring suaranya. Jadi suaranya ustazah itu keras. Keras tidak suaranya ustazah? Iya, suaranya sudah keras. Teman-teman juga harus keras ya. Kalau sudah tanya, jawabnya dengan semangat. Nah, huruf selanjutnya I. Apa itu I? Indah senyumannya. Ini yang udah pernah denger kayaknya udah muak ya. Oke, S. Surga tempat kembalinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang mau masuk surga juga? Coba saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Saya. Kurang semangat. Ulangi. Siapa yang mau masuk sumur? Salah ya, salah ulangi. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Masuk surga ada syaratnya. Apa? Islam agamanya, Allah saja Tuhannya, bukan Tuhan yang lainnya. Nah, Tuhannya teman-teman siapa? Allah. Alhamdulillah. Harus. Selain itu syaratnya harus rajin sholatnya gak boleh bolong-bolong. Sholat berapa kali sehari? 5 kali. Ada yang belum sholat asar? Sudah semua? Alhamdulillah. Oke. Terus ngajinya gak boleh bolong-bolong. Ada yang suka bolos kalau jadwalnya ngaji? Ada yang suka hujan males lama di rumah aja lah tidur. Ada yang kayak gitu? Nah, nggak boleh ya. Katanya mau masuk surga, ngajinya nggak boleh bolong-bolong. Oke, itulah syarat masuk surga. Siap masuk surga sama-sama? Ya. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman di sini mau ngapain ya? Mendengarkan cerita.
Masya Allah, Mas Abid sangat semangat melihat Ustazah katanya. Masya Allah, Mbak Fatihah kayaknya udah mulai terkesima sama Ustazah. Oke, Ustazah punya aturan dalam mendengarkan cerita. Nah, yang udah ikut episode-episode sebelumnya pasti sudah hafal. Ustazah punya 5 aturan. Namanya aturan jari. Ya, coba ikutin Ustazah ya. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau dengar kisah jangan ngobrol. Dengarkan Ustazah ya. Apalagi sampai ngompol. Ada yang masih ngompol? Ustazahnya masih ngompol? Enggak ya, oke. Aturan yang kedua, ini namanya jari apa? Telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau dengar kisah jangan ngantuk. Udah mandi belum? Belum, tapi masih fresh, seger. Masih, udah ngantuk. Jangan ngantuk ya. Kita fokus. Nah, hari ini kisahnya insya Allah menarik dan ada hadiahnya. Jadi harus fokus. Bisa? Oke. Aturan yang ketiga, yang di tengah ini. Ini namanya jari apa? Yang keras. Ini namanya jari apa? Apa kata jari tengah? Sayang kalau dengar kisah jangan lengah. Jangan sampai lihat ke sana kemari lengah, nggak ngeliatin Ustazah, bengong aja, mikirin apa? Nanti buka pakai apa ya? Mama udah masak belum ya? Jangan lengah, perhatikan Ustazah. Oke, aturan yang keempat. Ini namanya jari apa? Jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau dengar kisah jangan nangis. Ada yang kemarin episode sebelumnya nangis waktu dengar kisah? Jule Ustazah. Jule sekarang nggak ikut ya. Oke. Jangan ada yang nangis ya. Karena kisahnya insya Allah seru dan ada hadiahnya yang menarik. Oke, jangan sampai ada yang lengah, jangan nangis juga. Aturan yang terakhir, yang kelima. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ya, jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau dengar kisah jangan keliling-keliling. Siapa yang kalau lagi belajar sukanya lari-larian? Mas Hasan, Ustazah. Saling tunjuk-tunjuk ini. Siapa yang sukanya lari-larian kalau di kelas? Kalau di TPQ siapa yang sukanya lari-larian? Aku enggak. Kamu. Tuduh-tuduhan. Insya Allah enggak ada ya. Hari ini perhatikan Ustazah akan bercerita tentang siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Oke, kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu ketika Rasulullah masih hidup, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa teman-teman? Abdullah bin Mas'ud. Nah, dia ini seorang pemberani, seorang jagoan. Nah, biasanya kalau jagoan itu badannya besar apa badannya kecil? Biasanya badannya besar. Tapi kalau jagoan kita yang hari ini badannya kecil, pendek, kurus, sama sekali tidak terlihat seperti pahlawan. Tapi dia sangat pemberani. Sudah penasaran sama kisahnya? Nah, Abdullah saat itu di Mekah dia belum memeluk Islam. Saat itu dia bekerja sebagai penggembala kambing. Dia adalah seorang
menggembala kambing. Tapi bukan kambingnya sendiri, dia menggembala kambing orang lain. Di usianya dia yang remaja, dia sudah bekerja menggembala kambing. Kalau teman-teman di usia remaja ngapain, Mas Deka? Jalan-jalan. Ngapain lagi di usia remaja? HP-an. Masya Allah, jujur ya, murid kita harus jujur. Apalagi remaja sekarang. Teman-teman, remaja sekarang ngapain? Nonton TV, nonton TikTok, nah, PS-an. Saat itu Abdullah bin Mas'ud sibuk bekerja menggembala kambing. Nah, Ustazah perkenalkan dulu. Halo, aku adalah Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana ciri-ciri tubuhnya? Kurus, pendek, kecil, kulitnya coklat gelap. Apakah terlihat seperti Umar yang berwibawa seperti jagoan? Tidak, tubuhnya sangat kecil. Pekerjaannya ngapain? Menggembala kambing. Ada yang punya kambing di rumah? Ada yang punya? Punyanya marmut. Punyanya marmut, Masya Allah. Siapa yang merawat, Mas Abid? Tetangga. Yang merawat marmutnya Mas Abid ternyata tetangganya, Ustazah. Masya Allah. Oke. Nah, saat itu Abdullah bin Mas'ud sedang menggembalakan kambingnya di padang rumput yang sangat luas. Keadaannya sangat aman, sehingga Abdullah bin Mas'ud memilih untuk beristirahat di bawah pohon kurma. Alhamdulillah, sangat aman hari ini. Tidak ada orang lain yang menggembala bersamaku. Aku bisa beristirahat di bawah pohon kurma. Abdullah bin Mas'ud melihat gembalaannya dengan awas, dengan seksama. Jangan sampai ada bahaya yang menyerang gembalaannya. Nah, tapi tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang berjalan terburu-buru mendekati Abdullah bin Mas'ud. Kira-kira mereka mau ngapain ya? Apakah mau mencuri kambingnya Abdullah? Ternyata setelah dekat dengan Abdullah, terlihatlah Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq mendekati Abdullah bin Mas'ud yang sedang apa tadi? Yang sedang menggembalakan kambing. Nah, ternyata saat itu teman-teman, Rasulullah dan Abu Bakar ini sedang bepergian, tapi kehabisan bekal. Mereka merasa haus, sedangkan mereka melihat ada banyak kambing di padang rumput itu. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abdullah, "Wahai anak muda, apakah kau bisa memberikan satu gelas susu kepadaku?" Kira-kira apa jawaban Abdullah? Apakah dia langsung memberikan kambingnya dan memerah susunya? Abdullah tidak berani, karena itu bukan kambingnya Abdullah. "Wahai paman, ini bukanlah kambingku. Aku tidak berhak memberikan susu kambing ini kepadamu." Melihat atau mendengar jawaban itu, Abu Bakar dan Rasulullah sangat terkesima. Masya Allah, anak muda ini sangat jujur. Kemudian Rasulullah bertanya pada Abdullah, "Wahai anak muda, tunjukkanlah padaku seekor kambing yang belum pernah hamil." Tunjukkanlah padaku seekor kambing yang belum pernah. Nah, kambing yang belum pernah hamil, dia tidak akan memiliki
susu. Nah, kemudian Abdullah mendekatkan salah satu kambingnya kepada Rasulullah. Ini wahai paman, kambing milik majikanku yang tidak pernah hamil, yang belum pernah hamil. Kemudian Rasulullah mengusap tubuh kambing itu, mengusap susu kambing itu. Kemudian susu yang awalnya kempis berubah menjadi mengembang, menggembung penuh dengan air susu. Melihat itu Rasulullah dan Abu Bakar langsung memerah susunya hingga cukup untuk mereka minum. Masya Allah, mukjizat siapa? Mukjizat Rasul. Kambing yang awalnya belum punya susu jadi bisa menghasilkan susu tanpa hamil. Hebat tidak Rasulullah? Atas izin siapa Rasulullah bisa seperti itu? Atas izin Allah. Nah, setelah Rasulullah dan Abu Bakar merasa cukup meminum susu itu, maka Rasulullah mengusap kembali susu kambing itu, sehingga susunya pun mengempis seperti semula. Nah, Masya Allah, mukjizat Rasulullah sangat hebat. Hebat tidak Mas Yazid, Mas Deka? Apa tadi mukjizatnya? Bisa membuat kambing yang tidak bisa punya susu jadi bisa menghasilkan susu. Masya Allah. Nah, melihat kejadian itu Abdullah sangat terkejut. Kok bisa ya? Dia bingung. Kok bisa kambing yang gak hamil, gak punya susu, keluar susu yang sangat banyak dari putingnya? Dia bingung. Kemudian dia bertanya pada Rasulullah, siapa engkau wahai paman? Kemudian Rasulullah berkata, aku adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mendengar jawaban itu, Abdullah langsung bertekad untuk masuk Islam. Sejak hari itu dia langsung menemui Rasulullah untuk belajar Islam lebih banyak lagi. Saat itu masih di Mekah. Ayat Al-Quran masih dalam proses turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Nah, awal masuk Islam, Abdullah langsung menghafal Al-Quran 70 surat. Teman-teman sudah hafal berapa surat? Mas Deka hafal berapa surat? 2,5 juz. Ada berapa surat ya di Al-Quran? Coba angkat tangan. Ada berapa surat di dalam Al-Quran? 30. Salah. 144. Salah. 114 ini baca. Masya Allah. Selamat. Tepuk tangan. Oke. Surat dalam Al-Quran ada berapa? 114. Nah, saat itu yang turun baru 70 dan Abdullah langsung menghafalkannya. Hebat apa tidak? Nah, itulah semangat para sahabat dalam belajar Islam. Teman-teman semangat tidak belajar Islam? Semangat? Semangat. Semangat tidak? Masya Allah. Nah, karena Abdullah ini ingin terus belajar bersama Rasulullah, akhirnya Abdullah menawarkan diri kepada Rasulullah untuk menjadi pelayannya. Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku menjadi pelayanmu? Apa jawaban Rasulullah? Karena melihat kemuliaan Abdullah yang bisa langsung hafal 70 surat, Rasulullah langsung menerima Abdullah sebagai pelayannya. Kalau pelayan tugasnya ngapain ya? Membantu, menolong,
melayani. Nah, sejak hari itu Abdullah selalu mendampingi Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi. Rasulullah pergi ke kota A, Abdullah ikut. Rasulullah pergi ke rumah fulan, Abdullah ikut. Semuanya yang Rasulullah lakukan pasti di situ ada Abdullah yang mendampingi Rasulullah. Terutama Abdullah ini mengurusi keperluan Rasulullah, terutama dalam hal siwak, sandal, dan air wudhu. Teman-teman tahu siwak? Apa itu siwak? Yang buat gigi? Sikat gigi. Terbuat dari apa siwak itu? Ini contoh siwak. Terbuat dari kayu. Sikat gigi yang terbuat dari kayu. Kalau sikat gigi kita sekarang terbuat dari apa? Plastik. Ada yang dari kayu? Nah, dulu Rasulullah dan para sahabat menggunakan siwak untuk membersihkan gigi. Nah, setiap kali Rasulullah akan sholat, beliau pasti bersiwak lebih dahulu. Ustazah, Abdullah kerjaannya cuma ngurusin sikat gigi sama sandal. Sepele banget. Sepele nggak? Sepele, tapi sepele nggak kalau ngurusin sandalnya Rasulullah. Yang mulia itu orangnya, orang yang dibantu, bukan pekerjaannya. Pekerjaannya sepele, cuma ngurusin sandal, tapi pahalanya banyak. Teman-teman, kalau ustazahnya mau pergi, terus ditatain dulu sandalnya. Ini ustazah, kira-kira dapat pahala tidak? Dapat. Orang tuanya mau pergi, diambilkan sandal. Ini Umi, ini Abi, dapat pahala tidak? Dapat. Apalagi ini sandalnya siapa? Sandalnya Rasulullah. Nah, setiap kali Rasulullah mau bepergian, Abdullah langsung siap membersihkan sandalnya Rasulullah. Jangan sampai kotor. Ini wahai Rasulullah, ditata supaya Rasulullah mudah memakainya. Nah, setiap langkah Rasulullah, Abdullah mendapatkan pahalanya. Padahal Rasulullah selalu melangkah dalam kebaikan. Kira-kira pahalanya Abdullah ini banyak apa banyak? Banyak banget. Belum lagi urusan air wudhu. Setiap kali Rasulullah mau sholat, Abdullah langsung menyiapkan airnya. Dia bawa airnya. Di gurun pasir dulu belum ada keran ya, jadi harus disiapkan airnya. Abdullah langsung siap menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah. Rasulullah berwudhu dengan air itu, kemudian sholat. Rasulullah adalah imam seluruh kaum muslim. Berwudhunya pakai air dari Abdullah. Kira-kira Abdullah panen pahala apa panen beras? Panen pahala. Banyak apa banyak? Banyak banget. Banyak banget. Nah, dari Rasulullah itulah kemuliaan dari membantu Rasulullah. Nah, teman-teman, Rasulullah ini sering sekali bersiwak. Setiap kali mau sholat, dia sikat gigi. Siapa yang di sini kalau mau sholat mulutnya bau? Siapa yang kalau mau sholat habis makan pete nggak sikat gigi dulu? Yang belakang senyum-senyum kayaknya. Ada? Kalau mau sholat sikat gigi dulu nggak? Enggak. Nah, Rasulullah kalau mau sholat bersiwak terlebih dahulu supaya bersih. Mau menghadap siapa sih kalau sholat itu? Menghadap Allah, jadi harus bersih. Nah, saking seringnya Rasulullah bersiwak, maka siwaknya cepat habis. Kemudian
kemudian yang bertugas mengganti siwaknya Rasulullah siapa? Abdullah. Nah, saat itu siwaknya Rasulullah kebetulan habis. Nah, Abdullah bertugas untuk mengambil siwak yang baru. Dari mana? Dari pohon. Waktu itu belum ada warung, belum bisa beli sikat gigi. Jadi harus ngambil dari pohonnya langsung. Nah, Abdullah kemudian memanjat pohon siwak itu. Karena badannya ringan, tadi ya, badannya kecil apa besar? Kecil. Pendek apa tinggi? Pendek. Karena badannya ringan, dia sangat mudah memanjat pohon. Nah, ketika Abdullah ini sedang senang-senangnya memotong kayu siwak, nah ini buat Rasulullah nih nanti. Tiba-tiba ada angin berhembus yang sangat kencang. Pakaiannya Abdullah tersingkap. Kemudian terlihatlah kakinya Abdullah. Kakinya Abdullah ini sangat kecil. Coba teman-teman pegang kakinya masing-masing. Kecil apa besar? Kecil. Nah, saking kecilnya kaki Abdullah, ketika sahabat melihat, mereka ini tertawa. Kecil banget kakinya Abdullah, kayak lidi. Tahu lidi? Tahu lidi? Kayak lidi itu kecil atau besar? Berapa lidi itu? Lidi kira-kira segini ya. Ini juga besar lidinya. Kecil sekali. Bisa jadi lebih besar kakinya teman-teman daripada kakinya Abdullah. Nah, ketika ditertawakan oleh para sahabat, Abdullah merasa malu. Dia malu karena ditertawakan. Teman-teman, Mas Deka, Mas Nuha, baik tidak menertawakan kekurangan temannya? Baik tidak? Siapa di sini yang sering menertawakan kekurangan temannya? Ireng. Gede banget. Gege, kipas anginnya yang si gutul. Ada yang kayak gitu. Terus waktu temennya habis potong rambut, udah ganteng-ganteng, rapi, botak. Ada yang kayak gitu? Baik gak? Ada yang kayak gitu gak? Enggak ya, semoga tidak ada. Jangan sampai ada. Karena mengejek teman itu tidak baik. Siapa tahu teman yang kalian ejek itu lebih mulia di hadapan Allah daripada yang mengejek. Nah, seperti Abdullah bin Mas'ud, ketika Abdullah diejek, ketika Abdullah ditertawakan oleh para sahabat yang lain, Rasulullah langsung menegur para sahabat itu. Hei, jangan tertawa. Apakah kalian tahu besar betis Abdullah ketika ditimbang di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud? Tahu gunung Uhud? Coba, apa itu gunung Uhud? Yang buat perang Uhud. Di mana letaknya? Ya, gunung Uhud itu salah satu gunung di dekat kota Madinah. Betul. Kalau namanya gunung besar apa kecil? Besar. Nah, ibaratnya ya. Coba pegang lagi betisnya teman-teman. Dua-duanya. Pegang lagi coba. Coba bandingkan dengan Gunung Slamet. Kira-kira berat yang mana? Gunung Slamet. Tapi kedua
betisnya Abdullah ketika ditimbang di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Kenapa kira-kira? Masya Allah. Kenapa kira-kira kedua betisnya Abdullah ini lebih berat daripada gunung? Karena sering membantu Rasulullah. Hitungan kebaikannya ini sangat besar, sampai-sampai melebihi gunung. Kemana saja Rasulullah pergi selalu didampingi, selalu dibantu, selalu disediakan keperluannya. Teman-teman mau tidak kedua betisnya ini lebih berat ketika ditimbang di sisi Allah, lebih berat daripada gunung Slamet? Mau tidak? Mau. Betis yang sekecil Mas Hasan ketika ditimbang lebih berat daripada gunung Slamet. Masya Allah, berat apa berat? Berat. Nah, berarti kalau teman-teman mau seperti Abdullah harus rajin membantu orang tua, guru, kakak, kakek, nenek, semuanya dibantu dengan ikhlas. Dengan ikhlas ya Mas Deka, bukan Pak wis tek prewangi ke Bang Ewu 10.000 lah gue tuku bensin. Dengan ikhlas itu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, teman-teman, halo. Hai. Halo. Nah, Abdullah ini selain suka membantu, dia juga seorang penghafal Al-Quran. Tadi Abdullah berhasil menghafalkan berapa surat? 70. Persis jumlah surat yang saat itu sudah turun. Berapa tadi jumlah surat dalam Al-Quran? 114. Nah, Abdullah ini seorang penghafal Al-Quran dengan bacaan yang sempurna. Bahkan kata Rasulullah, jika kalian ingin mendengar bacaan Al-Quran yang sama seperti ketika Jibril sampaikan padaku, maka dengarlah dari Abdullah. Sangat mirip, sangat sempurna, mahrojnya sempurna, sifatnya sempurna, harokatnya sempurna, gak miring-miring. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa yang kayak gitu? Ayo ngaku, Ustazah sering denger. Bismillah. Siapa yang sering kayak gitu? Pada nggak ngaku. Terus kayak gini. Khalidina fiha. Ada yang sering kayak gitu? Kalau mau jadi seperti Abdullah yang timbangan kebaikannya sangat banyak, maka jangan mempermainkan bacaan Al-Quran. Harus sempurna. Gimana bacaan yang sempurna? Nah, kalau ta'awud yang sempurna gimana? Coba 1, 2. Basmalah. Bagus, Masya Allah. Setelah ini udah gak ada lagi Bismillah ya. Gak ada lagi A'udzubillah, gak ada ya. Karena tidak boleh mempermainkan bacaan Al-Quran. Harus seperti Abdullah yang sempurna mahrojnya, sifatnya, harokatnya, tidak miring-miring. Siap Mas Yazid? Tidak miring-miring bacaannya, tidak mempermainkan bacaan Al-Quran. Siap Mas
Abdullah. Kalau di Khairul Ummah mirip siapa? Ustaz Iin, betul. Sayangnya Ustaz Iin di sini nggak ada ya, nggak hadir. Semoga pertemuan selanjutnya bisa hadir. Nah, seperti itu. Abdullah jadi guru besarnya para sahabat dalam belajar Al-Quran. Setoran hafalan ke beliau, menghafalkan surat ke beliau, untuk mengoreksi bacaan ke beliau juga. Sangat sempurna. Hebat apa? Hebat? Hebat. Orang yang badannya kecil, kurus, kulitnya coklat gelap, sering diremehkan, tapi ternyata bacaannya yang paling sempurna. Ya Mas Deka? Iya, betul. Nah, saat itu teman-teman, di Mekah masih dikuasai oleh kaum kafir, Quraisy, betul. Masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Nah, setiap kali ada umat muslim yang membacakan Al-Quran secara terang-terangan, langsung dipukuli. Teman-teman sekarang kalau baca Al-Quran ada yang mukuli apa tidak? Ada yang lemparin kotoran apa tidak? Ada yang mengancam akan dibunuh atau tidak? Nah, berarti di kondisi kita, di lingkungan kita yang sekarang aman, nyaman, tentram, ya Mas Deka, harus menggunakan waktu kita untuk belajar Al-Quran secara sungguh-sungguh. Dulu sahabat sampai dipukuli hanya untuk baca Al-Quran. Nah, teman-teman, harusnya kita sekarang bersyukur bisa belajar Al-Quran dengan aman, dengan nyaman. Di TPQ aman tidak teman-teman? Aman tidak Ustadz? Tidak dipukuli Ustadz? Tidak, alhamdulillah. Berarti aman ya? Aman? Nyaman? Berarti harus disyukuri. Punya guru yang hebat, guru yang baik. Dulu sahabat harus dipukuli oleh kaum kafir hanya untuk membaca Al-Quran. Nah, suatu hari para sahabat sedang berkumpul bersama Rasulullah. Tentu saja Abdullah bin Mas'ud ikut bersama Rasulullah saat itu. Kemudian salah satu sahabat ada yang bertanya, kira-kira siapa ya yang bisa bacain Al-Quran ke kaum kafir itu? Barangkali mereka luluh hatinya. Kemudian dengan gagah berani Abdullah bin Mas'ud berkata, saya, wahai Rasulullah. Teman-teman ingat badannya Abdullah itu gimana? Kecil, kurus, pendek. Ya, melihat itu sahabat bingung. Hei Abdullah, yang orangnya lebih besar darimu saja tidak berani. Kok bisa kamu berani? Tenang, wahai para sahabat, aku akan melakukannya. Abdullah sangat pemberani. Abdullah bin Mas'ud sangat pemberani. Abdullah bin Mas'ud bergegas menuju ke Ka'bah untuk membacakan Al-Quran. Setibanya di Ka'bah, dia langsung membacakan surat Ar-Rahman. Ada yang hafal surat Ar-Rahman? Bagus, Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim itu surat apa? Al-Fatihah. Ada yang hafal surat Ar-Rahman, Cung? Coba maju, tahu? Coba. Sampai apa? Sampai Al-Fatihah. Tadi Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, nggak apa-apa. Ini buat Mbak Quina,
Ini buat Mas Abid. Sini Mas Abid. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan kembali. Oke, ada yang beneran hafal surat Ar-Rahman? 10 ayat pertama saja. Oh, kebanyakan. 5. 5 lah. Sini. 5. Berani nggak? 5 berani. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Alhamdulillah. Tepuk tangan teman-teman. Ustazah kasih hadiah. Selamat. Tepuk tangan. Ada lagi yang berani 1 sampai 3. Sini. Sini. Loh. Sini. Tadi loh. Udah dicontohin sama Mbak Fatihah. Udah Mas Deka, coba. Ayo saya tanya lagi. Siapa yang berani maju surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 3? Sampai 3? Ya Allah, tadi suruh 5 menyang telu, suruh telu menyang loro. Ayo 1 sampai 3. Gak ada ini yang berani. Coba. Ayo cepet. Iya. Pas no 3, 1 sampai 3. Oh, berdua sini. Cepetan, Masya Allah. Sini tengah. Oh, iya ikut juga. Sini. Yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Alhamdulillah, ternyata banyak yang bisa. Oke, sudah. Nah, saat itu mendengar Abdullah bin Mas'ud membacakan surat Ar-Rahman dengan lantang di sekitar Ka'bah, kaum kafir langsung curiga, itu lagi baca apa sih? Langsung mengelilingi Abdullah. Wahai Abdullah, kamu baca apa? Jawabannya Abdullah apa? Apakah dia takut? Apakah Abdullah takut ditanya sama kaum kafir? Tidak. Dia jawab dengan gagah berani. Aku baca Al-Quran. Kamu mau apa? Kira-kira kaum kafir langsung ngapain? Langsung dipukuli sampai babak belur. Kulitnya terkelupas, darahnya berceceran di wajahnya. Tapi apakah Abdullah berhenti? Tidak. Abdullah terus saja melantunkan Ar-Rahman, surat Ar-Rahman hingga selesai. Dengan wajahnya yang penuh dengan darah itu, Abdullah kembali kepada para sahabat dan Rasulullah. Melihat itu, para sahabat merasa kasihan. Wahai Abdullah, sudahlah, cukup. Kamu itu kecil, badanmu kecil, kurus. Kamu akan terluka
Niscaya aku akan mengulanginya. Gak ada takutnya ya Mas Deka. Kalau udah digebukin mau ngulangin lagi nggak? Iya, hebat berarti. Ketawa apa? Digebukin kenapa emang? Nyolong Vespa mau diulangi nyolong Vespa. Kalau berani itu harus dalam hal yang benar, harus dalam hal yang baik. Kalau dalam hal yang buruk, jangan sekali-kali ada niatan untuk melakukan. Apalagi berani beneran melakukan, jangan sampai. Ya, jadi beranilah untuk hal-hal yang baik. Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud sangat pemberani. Siapa di sini yang merasa paling berani, Cung? Siapa yang merasa paling berani? Ini yang di belakang juga kayaknya gak ada yang berani. Siapa yang merasa paling berani? Ini anak-anaknya, alah Ustadz B, orang ngacung. Siapa yang merasa paling berani, Cong? Ngacungnya di sini. Yang tinggi. Nah, siapa yang mau jadi seperti Abdullah bin Mas'ud? Berarti setelah ini harus rajin membantu. Harus apa? Harus sempurna bacaan Al-Qur'annya. Tidak boleh mengejek teman. Apalagi harus berani. Apapun itu, disuruh maju berani. Jangan dorong-dorongan. Cula karoko Mas Tuha. Cula mayu barengan sih. Harus berani meskipun sendirian. Abdullah ditemani apa tidak? Tidak, sendirian, berani. Nah, di sini nggak digebukin tapi takut. Pemberani apa pemberani? Oke, kalau yang aku pemberani, coba maju ke depan, kita mau kuis. Ustazah batasi 10 orang. Gak naik ya, gak naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Oke, Ustazah turun dulu dong. Oke, yang ahwat nanti ya, daripada campur-campur. Oke. Pertanyaannya. Bentar ya, maaf ya. Apa yang Rasulullah ucapkan ketika Abdullah bin Mas'ud ditertawakan oleh para sahabat? Ya, apa yang diucapkan? Ya. Lebih kuat daripada Gunung Uhud. Betul, Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman. Oke, selamat. Selanjutnya, siapa nama sahabat Nabi yang Ustazah ceritakan hari ini? Siapa? Abdullah bin Umar. Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud, betul. Oke, Ustazah kasih hadiah. Selamat. Oke. Surat apa yang dibacakan Abdullah dengan lantang di depan Ka'bah? Ar-Rahman. Betul, Masya Allah.
lagi ya. Mas Azizan, tadi kata Rasulullah, kakinya Abdullah ini ketika ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Ya betul, Masya Allah. Oke, Ustazah kasih yang pendekar. Selamat, tepuk tangan teman-teman. Masya Allah. Mas Nuha, gimana caranya supaya kita, timbangan kaki kita bisa lebih berat daripada Gunung Slamet? Harus saling membantu dalam kebaikan. Mencari amal kebaikan. Tidak banyak mengecek teman. Hafalin Al-Qur'annya sempurna. Harus jadi pemberani. Ya betul, Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman. Oke, selamat Mas Nuha. Mas Hasan, tadi Abdullah bin Mas'ud itu selalu menyiapkan apa ketika Rasulullah mau pergi? Sandal. Sandal. Iya betul, Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman. Selamat. Oke. Mas Fadil, apa yang Rasulullah gunakan untuk menyikat gigi? Siwak, betul, Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman. Selamat. Mas Haidar, Ustazah hari ini cerita tentang siapa ya? Abdullah bin Mas'ud. Iya, Abdullah bin Mas'ud. Alhamdulillah. Selamat Mas Haidar. Sini. 7 ya. Oke. Selain sandal, apa yang diurusi oleh Abdullah bin Mas'ud untuk Rasulullah? Ada 3, sandal, apa, dan apa? Siwak. Siwak dan air wudhu. Ya betul. Masya Allah. Oke, tepuk tangan teman-teman. Selamat Mas Mahib. Oke. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga kambing yang tidak bisa menghasilkan susu jadi bisa menghasilkan susu? Mengusap bagian susunya. Ya betul, jangan malu-malu. Oke, tepuk tangan teman-teman. Selamat. Protes dia. Oke, Mas Abid, apakah badan Abdullah bin Mas'ud besar apa kecil? Kecil, Masya Allah, betul. Oke, ini buat Mas Abid. Yang Ahwat, berapa ini? 5. Cukup nggak ya? Oh ya cukup, alhamdulillah 5. Agak deg-degan juga ya. Madep ke depan dong. Nah, ya, oke. Pertanyaannya, apa yang kaum kafir lakukan ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran?
Memukuli Abdullah. Ya, gimana keadaannya Abdullah saat itu setelah dipukuli? Kulitnya mengelupas dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Iya betul, Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman. Ya, selamat. Oke, selanjutnya. Aduh, apa ya? Surat apa yang dibacakan oleh Abdullah di depan Ka'bah? Ar-Rahman. Iya betul, Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman. Selamat. Mbak Syifa, agak susah apa ya? Pertanyaannya, kenapa para sahabat menertawakan Abdullah ketika manjat pohon? Kakinya kecil. Kakinya kecil seperti apa? Seperti lidi, betul, Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman. Oke, ini buat Mbak Syifa. Nah, selanjutnya, oke, tadi timbangan kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung apa? Gunung Uhud, Masya Allah. Betul. Ini buat Mbak siapa namanya? Ani, Ustazah Anissa. Ya, kita sama, Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman. Nah, kalau yang ini pertanyaan langganan. Apa yang kita pelajari dari kisah Abdullah bin Mas'ud? Harus saling membantu, berani, menghafal Quran dengan tartil, mafrosnya sempurna. Tidak boleh mengejek orang lain. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kisah Abdullah bin Mas'ud sudah selesai. Seru apa tidak belajar dari kisah sahabat Nabi? Seru, Alhamdulillah. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Kamis selanjutnya. Pertemuan keberapa? Kamis depan? Terakhir, pertemuan terakhir. Jangan sampai tidak datang. Harus datang ya. Hadiahnya lebih fantastis. yang di belakang, aduh ya Allah. Oke, sekian dari Ustazah. Setelah ini janji ya akan meneladani Abdullah bin Mas'ud. Siap gitu dong jawabannya. Insya Allah siap gitu ya. Coba siap nggak meneladani Abdullah bin Mas'ud? Insya Allah siap. Masya Allah, amin. Insya Allah Allah kabulkan. Oke, untuk selanjutnya Ustazah akhiri nanti akan dibantu lagi oleh Ustazah Firly, Ustazah tutup. Wassalamualaikum